sesat dan menyesatkan ini memang kadang perlu, kadang kalau menurut saya kadang harus, kadang tidak boleh sesat dan menyesatkan. Kalau Ustadz Abu Hilal kan mengatakan kita tidak perlu sesat, menilai sesat dan menyesatkan, karena memang konsekuensi dari sebuah keyakinan. Yang namanya keyakinan itu kan harus berdasarkan argumentasi yang kuat, yang tidak ada keraguan sama sekali, atau istilahnya berupa dalil qat'i. Ketika seseorang ini pandangannya sesuai dengan dalil qat'i, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas misalnya, itu orang ini dikatakan ihtada. Tetapi ketika dia berpandangan, pandangannya keluar dari dalil al-qat'i, Al-Quran dan Sunnah, ya terpaksa kita katakan sesat. Dan biasanya kelompok yang menolak klaim sesat dan menyesatkan itu sebenarnya aliran liberal, bukan aliran salafi. Tapi mungkin tadi yang dimaksud oleh Ustaz Abu Hilal antara saya dengan beliau gitu ya. Jadi tidak perlu sesat menyesatkan, mari kita ganyang Amerika bersama-sama sesuai dengan tugas masing-masing. Kalau sesat dan menyesatkan ini tidak kita keluarkan, tidak kita lakukan, ini kan sama dengan kafir dan mengkafirkan. Kalau tidak kita keluarkan, ini kan sulit, karena memang pembagiannya memang dikotomis, memang sunai. Jadi ada yang dapat hidayah, ada yang tersesat, ada yang muslim, ada yang kafir. Ketika misalnya orang liberal berpandangan bahwa Al-Quran sekarang isi Al-Quran sudah banyak yang tidak berkesesuaian dengan perkembangan zaman, apakah kita akan mengatakan dia jangan kita kafirkanlah mereka? Kita kan tidak mungkin, karena memang di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin termasuk dalam mazhab Hambali yang dianut oleh Ustadz Abu Hilal dalam kitab fikih itu kan ada bab riddah. Bab riddah itu murtad itu kan syarru anwa'il kufri, kufur yang paling berat itu kan murtad di dalam kitab fikih. Jadi saya kira memang suatu ketika memang sesat dan menyesatkan itu harus, terutama kelompok-kelompok yang mengikuti mazhabnya Amerika, yaitu liberal, katakanlah misalnya liberal ya, bukan apa begitu. Jadi memang harus. Kemudian yang kedua masalah takwil. Takwil ini sebenarnya bukan dari Imam Asy'ari. Takwil itu juga sudah dicontohkan oleh ulama salaf. Dalam buku saya yang ada di sini, saya lengkapi dengan datanya di footnote-nya, di catatan kakinya. Takwil yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, yang dilakukan oleh Ummu Salamah, yang dilakukan oleh Mujahid, Ikrimah, kemudian Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya contoh-contoh takwil yang datang dari ulama salaf. Kalau kita ini tidak mau melakukan takwil, ini ada sebuah dialog ya, ada sebuah dialog. Pernah ketika orang-orang Wahabi menaklukkan Hijaz, ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah Asy-Syangqiti yang beliau dikenal hafal As-Sirah An-Nabawiyah. Pada waktu itu ada seorang tokoh ulama salafi, ulama Wahabi, yang dia itu maaf tunanetra. Jadi buta, tidak bisa melihat. Akhirnya dia setiap ada ulama Syafi'iyah atau yang selain dengan mazhab dia panggil, dia ajak munadharah. Kebetulan Abdullah Asy-Syangqiti ini orangnya cerdik. Dan pembicaraan perdebatan masalah takwil, tidak mau takwil. Artinya yang Wahabi tadi, yang tunanetra tadi tidak mau terhadap majas. Akhirnya oleh Abdullah Asy-Syangqiti ditanya, Syekh, Anda apa benar-benar tidak mau majas, tidak mau kepada takwil? Iya, takwil itu kufur, takwil itu ta'til dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak mau takwil, saya tanya, gimana pandangan Anda terhadap ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini tunanetra, maka di akhirat nantinya akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Apakah apa yang dimaksud tunanetra di dunia ini? Tunanetra tidak bisa melihat,
Atau ini harus ditakwil dengan buta hati, tidak melihat pada kebenaran. Kalau Anda tidak mau takwil, gimana Anda mentakwil ini? Apa orang yang buta secara lahiriah berarti besok di akhirat akan lebih buta dan lebih kesasar? Akhirnya bagaimana? Ulama yang tunanetra ini hanya bengok-bengok, marah-marah, dan menyuruh ajudan-ajudannya, murid-muridnya, agar Asy-Syangkiti ini dikeluar dari majelisnya. Kemudian dia mengeluarkan instruksi kepada Abdul Aziz bin Saud agar Asy-Syangkiti dideportasi dari Saudi Arabia, dan dideportasilah Asy-Syangkiti ke Mesir sampai meninggal di sana. Ini ketika kita tidak mau terhadap takwil atau tidak mau terhadap majas. Jadi memang takwil itu memang pendekatan yang terkadang menjadi keharusan, memang harus ditakwil. Kalau ditakwil, justru katanya Kiai Azizi tadi, kita sendiri, jangankan orang awam, kita sendiri akan tersesat. Bayangkan di dalam Al-Qur'an misalnya mengatakan inna nasinakum, ada ayat yang mengatakan bahwa inna nasinakum, begitu. Jadi katanya nasullaha fanasiyahum. Orang-orang itu dulu di dunia melupakan Allah, karenanya Allah di akhirat melupakan mereka. Ini kalau kita takwilkan ini berbahaya. Berarti kalau begitu Allah itu punya sifat lupa. Lah kalau Allah dikatakan punya sifat lupa, tidak kita takwil, ini gimana kok Allah sama dengan kita, Allah itu pelupa? Terpaksa ayat ini ditakwilkan. Mengapa? Karena kalau ayat ini tidak ditakwil akan bertentangan dengan ayat yang muhkamat yang berbunyi wa ma kana rabbuka nasiya. Sama Tuhanmu tidak sekali-kali adalah Tuhan yang pelupa. Ini terkesannya bertentangan di takwil. Di dalam Al-Qur'an sendiri kan dikatakan huwallazi anzala ilaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah lah yang menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang terang benderang maknanya, yang itu menjadi induk Al-Qur'an. Dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya samar-samar. Karena yang muhkamat ini adalah induk Al-Qur'an, maka pemahaman ayat-ayat mutasyabihat ini harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Karenanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan Allah itu tidak punya arah. Jadi tidak boleh menetapkan Allah itu ada di arah atas atau Allah bertempat di langit. Mengapa? Karena ayat-ayat yang menyinggung bahwa Allah itu ada di arah atas atau ada di langit, ini ayatnya mutasyabihat. Sedangkan yang menetapkan Allah itu tidak berarah, maha suci dari tempat dan arah, itu ayatnya ayat muhkamat. Mana ayat muhkamat? Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau ayat laisa kamitslihi syai'. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengembalikan pemaknaan ayat-ayat mutasyabihat seperti yadullahi fawqa aydihim atau ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak diartikan bersemayam. Ini karena semata-mata dirujukkan kepada ayat yang muhkamat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa ayat ini yang dikatakan yang muhkamat, sedangkan yang istawa dikatakan yang mutasyabihat? Karena katanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini turun latar belakangnya ada pertanyaan dari orang-orang musyrik atau orang-orang Yahudi pada waktu itu yang bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, sif lana rabbak. Muhammad, jelaskan sifat-sifat ciri-ciri Tuhanmu kepada kami. Ternyata Allah menurunkan ayat ini, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan ciri-cirinya, Allah tidak mengatakan Tuhan ada di langit. Berarti ini ayat yang muhkamat. Sedangkan ayat-ayat yang lain yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu ayat mutasyabihat karena turunnya tidak dalam konteks menerangkan sifat-sifat Allah. Ini barangkali klarifikasi dari kami. Sedangkan yang masalah taqsimut tauhid, pembagian tauhid menjadi 3, ini memang katanya para ulama tidak ada sebelum masanya Syekh
atau yang menurut beliau-beliau dikatakan Syekhul Islam Ahmad Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani. Sebelum masanya beliau tidak ada ulama yang membagi tauhid menjadi tiga. Walaupun ada ulama seperti Imam Qurtubi menyatakan tauhid itu ada uluhiyah, ada rububiyah, atau ulama sebelumnya, tetapi pemaknaan uluhiyah dan rububiyah itu tidak seperti pemaknaan yang diproyeksikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya, di mana dengan pembagian tauhid rububiyah dan uluhiyah itu ujung-ujungnya ternyata membid'ahkan dan mengkafir-kafirkan ulama yang melakukan takwil, ulama yang beristighosah, tawassul dan lain sebagainya. Ini klarifikasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikumnya nanti saja. Yang sudah saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Idrus, dan untuk selanjutnya kita persilahkan kepada para audien, para hadirin untuk bertanya. Mungkin dari sekian apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Idrus dan dua narasumber pembanding, ada kesimpulan, persepsi, kemudian argumentasi yang keliru, mungkin perlu dibetulkan, karena kita tahu bahwa kitab yang dikarang oleh mujtahid saja, yaitu Al-Muwatta, itu direvisi, dimurojaah, dimutolaah oleh 70 ulama. Saya yakin dari tulisan yang disampaikan oleh Ustadz Idrus ini mungkin ada masih kekurangannya gitu. Iya. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada audien untuk bertanya, memberikan sanggahan. Mungkin kita buka untuk 3 pertanyaan. Ya, 1 di depan, di belakang 1 lagi, 2 dulu. Ya, silahkan sebutkan nama dan perwakilan dari mana, silahkan. Terus terang ketika saya menulis, saya kaget itu ketika di diskusi di sebelah. Baik, pertanyaan ini saya dulu enggak, ini cuma sekedar untuk Pak Abu Hilal aja, mungkin biar menjadi catatan ya. Karena dulu pernah ketika berbicara tentang kasus bom bunuh diri itu Pak Abu Hilal, ada ulama Mekah yang begitu alimnya aja ada yang menghalalkan. Saya bilang itu ulama Indonesia semprul ini. Saya itu sempat wah jangan disemprulkan Pak, karena banyak ulama Indonesia. Kalau terjadi perbedaan paling tidak jangan menyemprulkan, karena memang. Nah ternyata di sini tidak keluar kata semprul itu. Oleh karena dengan forum ini juga ada perubahan, saya kira Pak Abu Hilal. Semoga itu jadi lebih ada santun. Yang kedua, saya setuju tentang, saya tidak bertanya, setuju tentang siapapun saja boleh menyatakan ahli sunnah wal jamaah. Sampai kalau saya bahkan seorang ahli salon sekarang itu ahli sunnah bisa, karena ahli sunnah itu kan kalau kita ambil di kawakib ulamaah, cuma dari sisi apa, dari lugat. Ahli itu kan orang yang memiliki kepahlian. Sunnah itu bisa berarti wajah, orang yang ahlinya cuma rawat wajah aja, itu juga ahli sunnah. Tukang salon pun bisa, jangankan Pak Abu Hilal. Tukang salon cuma dari konteks apa, karena penggunaan lafadz itu harus dilihat dari. Kalau kita bilang berikan surya, tidak mungkin orang akan mengambil matahari, mesti tidak. Itu suatu lafadz itu sudah penggunaannya sudah harus dilihat. Ulah ahli sunnah wal jamaah dalam konteks apa, itu yang siapa saja boleh dan siapa yang tidak, itu saya kira itu. Nah saya setuju bahwa sebuah takwil itu memang sebuah hajat atau kebutuhan. Saya sangat itu juga, dan kita lihat saja mungkin ayat dribullahul amsal linnas. Ketika Allah menggambarkan bagaimana saja kalimah thayyibah itu kasajarotin thayyibatin digambarkan sebagai, kalau Imam Nawawi mengatakan itu sebagai pohon kurma. Apa itu bukan sebuah makna dari sebuah bagaimana menjelaskan sebuah kata yang harus dibumikan kepada konteks tertentu. Oleh karena saya setuju, ini saja komentar saya. Jadi wayat dzarbul amsal itu ternyata juga Al-Quran sendiri yang memberikan mulang kita untuk memberikan penjelasan kepada lafadz-lafadz. La'allahu, itu saja komentar saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Amiruddin dari Stud Hidoyo. Terima kasih atas penjelasan para ketiga narasumber yang telah disampaikan kepada kami. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, masalah ahlu sunnah wal jamaah. Sebelumnya saya mohon maaf,
karena saya bukan asli orang Jawa, saya orang Ambon, jadi lafaz saya memang seperti itu. Yang pertama, kalau seandainya, ini timbul pertanyaan yang pertama, kalau seandainya kita mengatakan kita itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kembalikan kepada satu kaidah yang dipaparkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan takwil, yang mana kaidah ini berbunyi al-istiwa ma'lumun wal imanu bihi wajibun wa kaifiyatu anhu majhulun wa su'alu anhu bid'atun. Al-istiwa itu sudah maklum, sudah seluruh orang itu mengetahuinya. Kemudian al-imanu bihi, beriman kepada al-istiwa itu sudah harus kita beriman kalau seandainya kita mengatakan kita itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita mengatakan kaifiyah, bagaimana itu Allah itu beristiwa, maka ini adalah sesuatu yang majhul, tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya. Ini kembali kepada statement yang dikeluarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wasu'alu anhu bid'atun, dan apabila kita bertanya tentang masalah itu, maka itu adalah sesuatu yang dibid'ahkan. Itu kembali kepada statement yang dikeluarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana tanggapan hadirin semuanya, kepada narasumber semuanya yang mengatakan bahwa kita harus mentakwilkan ayat-ayat seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber pengarang buku, mengatakan bahwa al-istiwa ma'lumun, ar-Rahman alal arsy istawa, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, ar-Rahman alal arsy istawa. Di sini tadi untuk narasumber mengatakan bahwa perlu ditakwilkan. Bagaimana dengan statement yang kita mengatakan kita itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-istiwa maklum, sudah maklum, tidak perlu dengan takwilan. Bagaimana pendapat saudara Ustadz yang sebagai pengarang buku tentang madhab al-Asy'ari tentang masalah ini. Kemudian yang kedua, untuk ayat yang tadi dikatakan bahwa mangkana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Ini ayat ini ya termaktub di dalam surat Al-Isra. Di sana ayat ini tidak berdiri, kita tidak bisa menyampaikan ayat ini berdiri sendiri, karena ayat sebelumnya mengatakan yauma nad'u kullu nafsin, astagfirullah, lupa lagi. Jadi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya, ini dia mempunyai asbab musababnya, sehingga di sana dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan wa'adhallu sabila, karena di dunia itu dia adalah orang yang buta, itu buta dalam memahami kebenaran, bukan buta dalam mentakwilkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu dari saya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya, kalau saya bicara itu diperhatikan supaya tidak salah tafsir. Saya tidak melarang takwil, tidak. Kami katakan dari awal perbedaannya adalah Ahlus Sunnah manhajnya ala Ahmad bin Hanbal itu tidak berani mentakwilkan cara berlebihan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, cuma itu aja. Adapun ayat yang lain dalam Al-Quran kalau perlu penafsir, ya perlu ditafsirkan. Makanya ada tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, tidak ada orang yang mencela. Jadi jangan berlebihan. Saya tidak melarang takwil, tidak. Kalau ini di dunia buta, di akhirat buta, loh itu memang ini bukan ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah, gitu permasalahannya yang pertama. Jadi ya biar tidak bikin agak bingung gitu ya. Jadi tolong ditangkap ucapan kami supaya ada kesan seolah saya itu melarang takwil, melarang tafsir. Enggak. Bahkan saya juga sedang menulis buku yang itu agak ada seni tafsirnya. Saya kasih judul yaitu Mabahithul Aqidah fi Surat Yasin. Tema-tema akidah dalam surat Yasin yang masih dalam proses penulisan. Itu kami ambil, kami kumpulkan dari beberapa kitab tafsir dan juga kitab-kitab akidah yang kita kembali kepada rujukan para ulama salafun saleh.
itu tafsir diperlukan. Cuma dalam ayat sifat-sifat Allah ini yang perlu ada suatu perbedaan yang cukup kuat antara Imam Ahmad dengan kelompok yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang masalah takwil ini masalah yang cukup gitu ya. Ucapan yang semacam itu yang disampaikan oleh Akhuna Amir tadi itu pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bapak bisa baca dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketiga dalam Tauhid Rububiyah. Di juz yang ketiga itu dijelaskan Ibnu Taimiyah ditanya tentang al-istiwa, maka Ibnu Taimiyah dengan mengutip waqila li Abi Abdullah Malik, dikatakan kepada Abu Abdullah Imam Malik mengatakan, ya Abu Abdurrahman ar-Rahman alal arsy kaifal istiwa. Ya Abu Abdullah, Allah itu beristiwa atas arsy, kaifa istiwanya? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bi wajib wasu'anu anhu bid'ah akhriju hadzal rajul fa innahu mubtadi. Itu kata Imam Malik rahimahullah. Ketika ada orang bertanya, ya Imam, bagaimana toh istiwanya Allah itu kayak apa? Dia mengatakan istiwa itu maklum. Tentang bagaimananya tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa? Karena perkara yang gaib. Wal imanu bi wajib, iman kepada istiwanya Allah merupakan perkara yang wajib. Wasu'alu anu bid'ah, bertanya bid'ah. Akhirnya Imam Malik mengambil tongkatnya, dipukul kepalanya tawa gitu, dikeluarkan akhriju hadzal rajul fa innahu mubtadi. Keluarkan, ini ahli bid'ah, sudah enggak boleh masuk majelisnya Imam Malik. Karena apa? Cuma bid'ah qaul. Semacam ini ulama salah. Maka saya cantumkan di tulisan yang terakhir ini tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Saya cantumkan ada lebih dari mungkin 50 ayat, ada 40 hadis yang kami kumpulkan, dan juga ada pendapat para ulama. Saya bacakan yang menetapkan istiwanya Allah tentang fauqiyatullah, ketinggian Allah, dan di atasnya Allah, di atas semua makhluknya. Pertama adalah Imam Abu Hanifah, Imam Abu Mu'ti Hakam bin Abdullah Al-Balkhi, Imam Qadi Tajuddin Abdul Khaliq bin Ulwan, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kami cantumkan ini cuma sekitar 41. 40-nya saya mengenang guru saya Imam Syafi'i, saya masukkan nomor 40. Kemudian Imam Ahmad, imam saya masukkan nomor 41. Walaupun masih ratusan kalau kita kumpulkan. Itu bisa dilihat dalam Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad, juga bisa dilihat dalam kitab yang cukup jelas masa Imam Az-Zahabi telah mengarang kitab namanya Al-Ulu Al-Aliyil Kabir. Dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi tentang al-ulu, sifatul istiwa. Istiwa maknanya adalah al-ulu, ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Ini ayatnya kita cantumkan. Berapa dalil ya? Ada banyak ayat, ada 40 hadis sahih yang kami cantumkan di sini. Ya nanti baca aja lah begitu ya. Di makalah ini kalau saya sampaikan itu. Jadi masalah itu adalah masalah yang betul dijaga oleh para ulama terdahulu. Makanya ketika Imam Malik ditanya al-istiwa kaifa ya Imam, al-istiwa maklum wal kaif majhul, sudah enggak usah kamu tanya masalah itu. Karena apa? Karena ini adalah wewenang Allah. Saya mau tanya, bolehkah kita mentakwilkan sesuatu zat yang maha gaib, yang kita serba mutlak enggak tahu sama sekali tentang Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya katakan pabrik Jepang telah mengeluarkan mobil Lexus 2010, kemudian saya tanyakan kepada Anda, menurut Anda bagaimana mobil Lexus 2010 Jepang bagaimana? Anda mengatakan mobil Lexus Jepang itu warnanya biru, rodanya 9, setirnya 2 atau setirnya 1 di tengah misalkan, betul apa salah? Kalau ada orang yang berani menafsirkan Lexusnya Jepang tahun 2010 yang hanya perkara duniawi itu, jelas akan bohongnya dia, salahnya dia, lebih-lebih mentakwilkan sifat-sifat Allah. Kok sok tahu Anda gitu tentang Allah Subhanahu wa taala? Makanya para ulama menjaga. Jadi Syekh Utsaimin, saya mohon maaf itu guru saya belajar daripada beliau sekitar 2 tahun lamanya. Saya mulazamah sama beliau. Syekh Utsaimin orang yang sangat alim. Beliau adalah hafal Kutubut Tis'ah, hafal 2 luar kepala. Saya bukan bohong saya. Dia hafal kitab Fathul Bari itu hafal 2 luar kepala. Kitab apa itu? Qamus Lisanul Arab itu hafal di luar kepala itu. Subhanallah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari hafal di luar kepala. Itu bukan omong kosong. Orang yang sangat alim, kalau dia melarang mentakwilkan, bukan berarti seperti tadi Pak Kiai Haji. Jadi kalau kita nggak boleh mentakwilkan begini, tahu Allah, tahu sifat, nggak boleh tahu ada arah, kita kan nggak tahu. Misalkan ini kan menafikan arah bagi Allah. Masalah ini, oleh karena itulah masalah penetapan arah bagi Allah Subhanahu wa taala, manhaj Ahlus Sunnah. Sebelum mazhab Asy'ari itu muncul, dia mengatakan tidak menetapkan arah bagi Allah dan tidak menafikan arah bagi Allah. Karena apa? Karena memang banyak dalam Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Wahbah
Ada buku bagus, bukunya ada di dalam mobil. Saya siap bertanggung jawab atas buku yang saya kutip. Ada kitab judulnya Mabahithul Aqidah fi Suratiz Zumar, tema-tema pembahasan akidah dalam surat Az-Zumar. Ternyata dalam Al-Quran itu lebih dari 200 ayat yang menyebutkan ketinggian dan keatasan Allah atas semua hambanya. Apakah akan kita ingkari hanya cuma mentakwilkan ayat Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang kita cukup waspada. Saya tidak berani mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka saya menerima sesuai dengan zahirnya. Allah itu berada di atas arsy-Nya, istiwa kaifa biduni kaif, wala tasbih, wala ta'til, wala tamsil. Allah menjelaskan laisa kamitsli syai'un wa huwas syami'ul basir. Ini yang kami yakini. Jadi bukan orang nanti kalau nggak mentakwilkan malah bodoh, tidak. Buktinya apa? Saya Utsaimin itu nggak mentakwilkan ayat, pinter dia. Bisa ngarang tafsir, bisa ngarang apa itu? Maaf, bukan mengarang tafsir. Dia berikan komentar masalah tafsir. Dia masalah syarahnya Riyadhus Shalihin, berbagai kitab. Lebih dari 250 kitab yang beliau tulis, padahal dia nggak mentakwilkan ayat Allah. Kok pinter dia? Kok kita yang suka mentakwilkan? Mana sih karya kita? Mana perjuangan kita? Mana jihad kita? Ulama Salafi Saudi, saya mohon maaf kalau ada emosi, inilah ciri khas Abu Hilal. Tegas, tidak pernah kompromi dalam masalah kebatilan, ya. Saya mohon maaf ya. Jadi saya mohon maaf kalau ulama-ulama Salafi Saudi Arabia tidak sebagaimana yang digambarkan dalam buku, tidak. Maka jelaskan di sini dalam tulisan saya, dijelaskan oleh guru saya juga, Syekh Dr. Salman Al-Uda, yang dia dipenjara selama 4 tahun oleh pemerintah Saudi. Ketika dia ditangkap, saya pulang karena saya pun jadikan target penangkapan pemerintah Saudi Arabia ketika itu. Kalimat sawadul a'zam itu tidak selamanya jumlah mayoritas, karena dalam hadis yang lain dari Auf bin Malik telah menjelaskan kalimat sawadul a'zam, golongan mayoritas ketika itu maknanya adalah dalam jumlah hadis yang lain, yaitu makana ala misli ma'anaili wa ashabi. Yang dikatakan sawadul a'zam adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah. Jadi nggak banyak. Makanya Ahlus Sunnah itu termasuk al-ghuraba. Ahlus Sunnah itu bukan mayoritas, bukan, tapi di mana-mana Ahlus Sunnah mesti ghuraba, mesti asing. Sebagaimana keterasingan umat Islam dari agama yang lain, maka Ahlus Sunnah, orang yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mesti asing. Karena apa? Karena saking banyaknya ahlu bid'ah wal jamaah. Maaf, mungkin saya salah ucap. Oleh karena itulah Ahlus Sunnah di sini untuk menjaga keterasingan al-ghurabanya itu. Jadi dalam kitab Silsilah Rasail Ghuraba ada 4 jilid itu jelaskan untuk menjaga Ahlus Sunnah itu menjaga keterasingannya dengan apa? Yang pertama adalah takwinul jamaatil muslimah. Ahlus Sunnah senantiasa membentuk jamaatul kaum muslimin dalam satu pimpinan, dalam satu amir, dalam satu khilafah. Ini usaha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu ada batasannya, kadang diperbolehkan, kadang juga tidak diperbolehkan. Saya mohon maaf kalau saya kurang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada saya, statement Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang istiwa. Memang seperti disampaikan tadi oleh Ustadz Abu Hilal, statement ini di dalam sejarah pertama kali memang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Abdillah Malik bin Anas Al-Asbahi, pendiri madhab Maliki. Ketika beliau ditanya, ya Abu Abdillah, ditanyakan tentang istiwa, beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa sudah maklum, tetapi kaifiyatul istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala itu majhul. Ini dalam satu riwayat. Tetapi di dalam riwayat yang lain, Imam Malik sebenarnya, dan ini katanya riwayat yang sabit, riwayat yang lebih kuat, mengatakan wal kaifu ghairu ma'qul. Itsbatul kaif, menetapkan kaifiyah bagi Allah itu tidak rasional. Sedangkan beriman bahwa istawa ada di dalam Al-Quran adalah wajib, dan bertanya tentang masalah ini adalah bid'ah. Karena pada waktu itu memang pertanyaan semacam ini bisa menyesatkan seseorang terhadap ajaran bid'ah, dan dia yang pertama kali bertanya orang itu. Tetapi kemudian pertanyaan yang semacam ini, pertanyaan tentang istiwa, ini tidak lagi bid'ah. Pertanyaan tentang makna istawa di dalam Al-Quran tidak lagi dinyatakan bid'ah, hatta oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ahmad ditanyakan tentang makna istiwa, beliau mengatakan istawa kama akhbar
la kama yakhturu fi qalbil bashar. Allah itu beristiwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak seperti yang terlintas di dalam hati manusia siapapun. Ini jawaban Imam Ahmad yang sangat tegas seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Qur'anil Azim. Jadi pada fase-fase berikutnya memang istawa ternyata dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang oleh pendahulunya dikatakan bertanya masalah ini adalah soal bid'ah itu. Karena pada masanya Imam Ahmad bin Hambal masalah semacam ini konteksnya sudah berbeda, membutuhkan jawaban-jawaban yang tepat agar masyarakat tidak tersesat, tidak terjebak dalam faham-faham yang melenceng dari manhaj salaful ummah as-sahabah wa tabi'un wa jumhurul muslimin. Ini masalah istawa. Kemudian masalah takwil ya. Saya mohon maaf kalau saya tadi memang salah kutip tentang masalah takwil, tetapi kalau takwil ayatus sifat ini dinafikan sama sekali dari ulama salaf. Ini ada kesangsian, sangat iskal. Mengapa? Karena ada sekian banyak riwayat dari ulama salaf yang mentakwil terhadap ayat-ayat sifat. Memang yang kami contohkan tadi masalah takwil itu bukan ayat sifat. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma, itu bukan ayat sifat, tetapi berkaitan dengan ayat sifat itu sudah ada dalam tafsir At-Tabari juz 3 halaman 7. Imam sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ketika ditanya menafsirkan ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, menafsirkan kursi ini, Ibnu Abbas tidak menafsirkan kursi dalam bentuk jasadi, kursi dalam bentuk jasadiyah, tetapi diartikan huwa ilmuhu. Yang dimaksud kursi di dalam ayat ini adalah ilmunya Allah. Ini tafsir dari Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma allimhumul kitab, Allahumma alimhul kitab wa faqihut ta'wil, begitu, yang memang harus kita ikuti di dalam menafsirkan ayat-ayat sifat di dalam Al-Quran. Karena bagaimanapun Ibnu Abbas ini sebenarnya imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mentakwil ayat-ayat sifat. Salah satunya menafsirkan ayat tadi, ayat kursi, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dan masih banyak lagi. Ibnu Abbas misalnya menafsirkan ayat sifat, wajaa amru rabbik wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat baris berbaris. Oleh Ibnu Abbas ini tidak diartikan Tuhan datang seperti halnya manusia yang datang dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi oleh Ibnu Abbas ditafsirkan amruhu wa qada'uhu, yang datang adalah perintah dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Ibnu Abbas menafsirkan seperti ini? Karena Tuhan itu bukan berbentuk jisim yang berpindah dari satu tempat ke tempat. Jadi artinya bagaimana penafsiran Ibnu Abbas yang semacam ini secara tidak langsung ini indikasi bahwa Ibnu Abbas itu menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita mengakui di dalam Al-Quran ada puluhan ayat yang menerangkan istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tetapi kita juga mengakui pula di dalam Al-Quran ada ayat-ayat lain yang mengindikasikan bahwa Allah itu sebenarnya tidak di langit tetapi di bumi. Misalnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim ketika akan pergi ke Palestina, Nabi Ibrahim mengatakan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku akan pergi mendatangi Tuhanku, Tuhanku akan memberiku petunjuk. Padahal pada waktu itu kenyataannya Nabi Ibrahim tidak pergi ke langit, melainkan pergi ke Palestina. Oh, kalau begitu ayat ini menunjukkan Tuhan ada di Palestina. Karenanya Palestina menjadi rebutan sekarang antara Israel, umat Islam, dan Amerika.
Seakan-akan begitu, karena ayat Al-Quran ini saling bertentangan antara yang mengatakan Allah ada di langit dan yang mengatakan Allah ada di Palestina. Bahkan yang mengatakan Allah berada di segala tempat. Di dalam ayat lain dikatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tuhan bersamamu di mana saja kamu berada. Berarti Tuhan ada di ruangan auditorium ini, kan berarti begitu. Karena ayat-ayat ini bertentangan, berarti katanya ulama ayat ini termasuk ayat mutasyabihat dan pemaknaannya harus dikembalikan kepada ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang menyimpulkan bahwa Allah itu tidak bertempat dan tidak berarah. Karena kalau Allah itu dikatakan bertempat, maka ketika kita didesak oleh pertanyaan, misalnya tempat itu makhluk atau bukan, langit itu makhluk, arsy itu makhluk apa bukan. Kalau kita mengatakan arsy bukan makhluk, kita kufur. Berarti ada sesuatu selain Allah, bukan makhluknya Allah. Jelas kita kufur. Kalau kita misalnya mengatakan langit dan arsy itu makhluk, sekarang ada pertanyaan lagi, keberadaan Allah itu wajib bertempat apa tidak? Kalau keberadaan Allah itu wajib bertempat, berarti Allah juga makhluk, karena tempatnya juga makhluk. Kalau mengatakan Allah itu tidak boleh bertempat, berarti sekarang kita boleh bertanya, sebelum adanya langit dan arsy, Allah ada di mana? Katanya arsy dan langit makhluk. Oh, sebelum adanya arsy dan langit Allah tidak bertempat. Kalau memang sebelum adanya langit dan arsy Allah tidak bertempat, begitu pula sekarang Allah juga tidak perlu bertempat. Ini sebenarnya pemahaman yang diikuti oleh mazhab Asy'ari, yang ini juga embrionya datang dari mazhab salafus soleh, dari sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Adapun ayat-ayat yang mengatakan bahwa yang menerangkan fauqiyatullah itu katanya para ulama seperti kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang katanya dihafal oleh guru beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katanya Fathul Bari, bagaimanapun menurut saya insya Allah yang mengarang Fathul Bari, walaupun Syekh Al-Utsaimin itu lebih alim dari kita, tapi pengarang Fathul Bari lebih alim daripada Syekh Al-Utsaimin. Saya yakin seperti itu. Insya Allah walaupun Syekh Al-Utsaimin juga merasa dirinya masih di bawahnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari. Pengarang Fathul Bari di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa fauqiyah yang ada di dalam hadis-hadis dan ayat Al-Quran itu bukan fauqiyatul hassi atau fauqiyatul hissi, bukan fauqiyah secara indrawi, tetapi fauqiyatul rutbah. Derajat Allah lebih tinggi daripada derajat makhluknya. Karena kalau ketinggian itu diukur dengan tempat, maka berarti bisa saja presiden derajatnya lebih rendah daripada ajudannya. Karena ketika presiden itu berbicara, presiden duduk, kadang ajudannya berdiri di belakangnya, kadang ajudannya ada di lantai atas megang tembak itu. Kalau ketinggian Allah itu diukur dengan tempat, ini kan sangat berbahaya dalam memahami teks-teks yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini sebenarnya upaya para ulama untuk menjernihkan pemikiran kita terhadap konsep ayatus sifat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, agar kita tidak terjebak ke dalam tanakut, mengkontradiksikan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Karena ketika kelompok yang mengatakan Allah itu ada di langit dan tidak mau takwil, ketika mereka dikonfrontir dengan ayat-ayat yang secara lahiriah, secara literal mengindikasikan Allah tidak ada di langit, ternyata mereka juga melakukan takwil. Ketika mereka ditanya gimana dengan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, katanya Anda tadi Tuhan ada di langit berdasarkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini ayat juga mengatakan Tuhan bersama kita dimanapun kita berada. Berarti kalau begitu Tuhan tidak ada di langit dong, ada bersama kita di ruangan auditorium ini. Ternyata mereka pasti akan mentakwil yang dimaksud bersama kita ilmuhu. Nah, ini sudah terjebak di dalam takwil. Kalau ini memang boleh ditakwil, mengapa yang istawa kok tidak boleh ditakwil? Kan semuanya sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau memang boleh takwil, ya takwil saja semuanya. Dan ketika kita mentakwil, kita tidak taktil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mengembalikan ini, merujukkan ini justru kepada ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang ketiga, masalah klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya rasa klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah ini paling mudah memang kita kembalikan kepada ulama mereka lah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya Syekh Ibnu Taimiyah, kata al Jamaah ini sebenarnya diartikan dengan diddul furqah, kebalikan dari perpecahan. Al Jamaah itu berarti ciri khasnya harus menjaga kebersamaan, dengan artian antara kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengkafirkan, tidak saling mensesatkan. Ini ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau ini yang benar-benar terjadi di kalangan Asy'ari dan Maturidi, sesama pengikut Asy'ari dan Maturidi, memang alhamdulillah tidak saling mengkafirkan, tidak saling mensesatkan, apalagi sampai-sampai menilai dia keluar dari manhaj salafi. Kalau kelompok di luar Asy'ari Maturidi, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan, mungkin ya bisa dicari informasinya dari kelompok mereka sendirilah, insyaallah nanti kita bisa dapat informasi dari mereka sendiri. Apakah mereka saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, saling mengeluarkan dari manhaj salaf, nanti mereka akan berbicara sendiri. Ini terima kasih. Terima kasih Ustaz. Demikianlah tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Idrus Romli tentang kebolehan ayat-ayat sifat Allah ditakwil, begitu Ustaz ya. Dan untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Kiai Azizi untuk memberikan tanggapan dari yang sudah disampaikan oleh dua penanya ataupun dari dua narasumber yang lain. Terima kasih. Perlu kita ketahui, setelahnya kita sudah berbicara panjang akan semakin nampak, semakin jelas. Untuk pertama tadi belum jelas apakah benar mengklaim Allah itu di atas apa tidak. Tapi ternyata setelahnya berbicara panjang telah mengakui bahwa Allah di atas. Cuman atas mahwal atas sama kamal atas. Ini yang perlu kita. Memang bahasa Arab itu tidak bisa diterjemah dengan bahasa Indonesia. Kalau di atas alangkah jauhnya Allah, padahal Allah mengatakan fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Di atas langit, di atas segalanya, walau tambah aduh malian kan. Ini kemudian kita di dalam mengikuti suatu pendapat jangan dilihat karena hanya alim. Allah tidak pernah mengatakan semacam itu. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bukan ahlal ilmi. Karena apa? Memang dalam firman Allah, innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton yadzakkaru fa idza hum mubsyirun. Orang yang ahli zikir mesti orang takwa, orang takwa mesti orang alim belum tentu ahli takwa, orang ahli takwa belum tentu ahli zikir. Makanya perintahnya itu fas'alu ahla dzikri, bukan ahlal ilmi. Makanya kalau kita katakan ahlul ilmi seperti Bal'am itu ala alim ala alamah, ternyata ya orang kafir. Dan saya pernah dulu itu di Pondok Lirboyo ada Signijon itu paham, Pak tafsir Jalalain paham, apal bukan paham, apal tafsir Ibnu Katsir apal. Sampai Yai Makhrus mengatakan di Kediri tidak ada orang yang lebih alim daripada Signijon. Di Lirboyo 2 bulan, di Mayan 4 bulan. Namun dengan Yai Makhrus diperintahkan iman begitu saja, tidak mau. Dia orientalis, memang sengaja untuk mempelajari ajaran Islam. Kemudian setelahnya ditanya kenapa tidak mau, karena tidak dapat hidayah Yai. Makanya yang paling yang paling pokok itu adalah bukan ilmunya tapi hudannya. Oleh karenanya saya ingat sabda Rasul yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, inna aktsara anil jannah al balhu. Akeh-akeh sing mlebu swarga malah sing bodoh. Kenapa? Gak macem-macem pikirannya, gak punya takwilan. Ini kita ketahui. Kemudian saya tahu juga kita dalam hadis Bukhari ketika
Rasulullah Isra Mi'raj. Di situ ketemu dengan Nabi Ibrahim. Setelahnya Nabi Ibrahim mengetahui orang-orang berzina didoakan, wata'ahu fahalaka. Kemudian mengetahui orang-orang mencuri didoakan, fahalaka. Kemudian ada orang-orang lain lagi yang melakukan maksiat, oleh Ibrahim akan didoakan. Allah mengatakan ta'hu, biarkan saja Ibrahim, fa innahu la yakhlu an salasati akhwalin. Karena mereka itu masih mungkin 3 macam. Satu, mungkin dia iman, dia tobat, fatubtu, maka saya terima tobatnya. Mungkin dia tidak tobat tapi akan mempunyai anak yang iman. Nah, itu pun juga akan manfaat kepada Islam, kepada agama. Kemudian yang ketiga, mungkin dia tidak tobat dan tidak punya keturunan iman, maka dia juga akan di neraka. Memang saya juga membuat neraka untuknya. Nah ini kita jangan paksakan, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Nah memang pola berpikir yang semacam itu memang seakan-akan harus, dan itu pernah juga menjadi benak Rasulullah. Saya ingat dulu Yai Makrus pernah sowan pada Yai Hasbullah, ingin mengislamkan orang-orang di Indonesia, ingin membuat negara Indonesia menjadi negara Islam. Akhirnya Mbak Hasbullah waktu itu memerintahkan beliau diantarkan dengan Mbak Yai Tim untuk Mbak Yai Salahuddin di Mbah Batan. Kemudian ketika datang di sana beliau tidak pernah lepas dari Al-Quran. Setelah Yai Makrus bertanya bagaimana doanya supaya mengislamkan orang Indonesia, keren Gus kalau tinggalane keren di Quran. Setelahnya dia melihat, Gus di Quran kok ono kafirun, wonten fasikun, wonten musyrikun, wonten mukminun. Nek sampan nggak setuju ya sampan hilangkan saja Qurannya yang kafirun mukminun itu. Semacam itu anunya. Jadi memang harus hatilah itu ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang musyrik. Jangan dipaksakan untuk Islam semuanya, tidak bisa kita memaksakan Islam semuanya. Lalu memang menjadi kebutuhan lah kita merumuskan siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dalam hadis sudah shareh, Ahlussunnah wal Jamaah itu ma'ana alaihi wa ashabi. Cuman ketika zaman Rasul enak sih ma'ana wa alaihi ashabi, tapi setelahnya zaman Rasul wafat itu saja sudah berpecah antara onok Khawarij, berpecah antara Syiah, terus ada Jumhur. Siapa yang di situ Ahlussunnah wal Jamaah? Karena mereka itu juga sahabat, Khawarij itu juga sahabat, Syiah itu juga sahabat. Lalu sing ma'ana alaihi wa ashabi itu siapa? Nah, untuk memihak kepada Khawarij ya ba'du sahabat, memihak kepada Syiah ya hanya ba'du sahabat. Maka di situ yang ada belum nama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi hanya mazhabnya Jumhur yang mengakui kebenaran semuanya sahabat. Dan itu belum juga muncul perbedaan yang sangat tajam. Tapi setelahnya itu baru ada lagi pada zaman tabi'in muncul Mu'tazilah, tambah lagi. Dan Mu'tazilah itu juga ma'ana alaihi wa ashabi, juga mengikuti semua, membenarkan semuanya sahabat, mengikuti semuanya sahabat. Nah, lalu dengan adanya Mu'tazilah membenarkan sahabat, tapi di dalam pandangannya sudah berbeda dengan Jumhur yang ditulis oleh Ustadz Idrus ketika Mu'tazilah keluar dari Wasil bin Atta. Itu permasalahannya apa? Karena telah bertanya masalah pandangan orang yang sangat ekstrim, yaitu dari golongan Mu'tazilah, dan sangat eksklusif dari Murji'ah, di mana orang yang ekstrim mengatakan orang dosa besar semuanya kafir, yang sehingga tidak bisa masuk pada neraka, tidak bisa masuk surga, dengan dalil azani la yazni hina yazni bahwa mukminun. Kemudian dari Murji'ah mengatakan bahwa orang-orang yang mukmin walaupun berbuat maksiat bagaimanapun tetap tidak apa-apa, sebagaimana orang kafir berbuat ibadah tidak ada apa-apanya. Makanya orang maksiat kalau mukmin tetap masuk surga. Nah di situ Mu'tazilah Wasil bin Atta mulai berpendapat sendiri, mengatakan menurut saya mereka tidak iman dan tidak kafir. Padahal yang itu dulu tidak ada, dan dia juga mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan juga mengaku sebagai ma'ana alaihi wa ashabi.
Dia muncul ada manzilun bainal manzilaten dan seterusnya sampai seterusnya, sehingga pada waktu itu saja sudah sulit siapa sih sing ahli sunnah wal jamaah. Baru waktu itu namanya dari Mu'tazilah mengatakan ahlul adli wa ahlut tauhid, dan ahli tauhid itu memang dalam Quran juga ada, dalam kitab juga ada, akan tetapi itu untuk nama kelompok tidak ada nama kelompok ahli idza utlika ahlul tauhid wa ahlul adli wal murad bihim al Mu'tazilah. Dan kemudian waktu munculnya Asy'ari dan munculnya Maturidi, dan disitulah mulai mengklaim mereka itu golongan Ahlussunnah Jamaah, dan orang-orang lain juga dari Madzhabul Arba'ah dan Hanabilah juga sebagian. Tidak semuanya Hanabilah, hanya aksarul fudolaul Hanabilah yang mengikuti kepada Asy'ari dan juga mengikuti kepada Maturidi. Nah di situ muncul nama baru yang sudah diklaim, sudah dibuat nama istilah Ahlussunnah wal Jamaah dengan nama kelompok. Maka kalau kita berbicara urusan Ahlussunnah wal Jamaah, kita berbicara soal istilah yang sudah dipakai oleh kelompok. Apakah berbicara ma'ana alaihi wa ashabi? Kalau berbicara soal kelompok itu sudah diklaim dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan kitab-kitab manapun telah mengatakan idza utlika Ahlussunnah wal Jamaah wal murad bi Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebagaimana Arema, kalau Arema itu bisa ditafsir arek Madiun, arek Magelang, arek Malang, tapi setelahnya diklaim Arema itu anak Malang, maka tidak bisa arek Madiun membuat istilah Arema, walaupun toh juga bisa namanya Arema. Nah, tinggal kita buat yang mana gitulah namanya. Ini untuk masalah nama dari Ahlussunnah wal Jamaah ini berdasarkan sejarah. Nah, sedangkan sejarah inilah banyak yang dipolitisir. Karena banyak yang dipolitisir, sehingga ada yang mengatakan Mu'tazilah, Asy'ariyah itu adalah termasuk matinya sudah tobat yang aslinya dari mazhab sendiri, kemudian ngaku salafi, terus kemudian asalnya Mu'tazili, kemudian mengaku sendiri, kemudian salafi, kemudian tobat. Itu satu versi. Tapi yang jelas dari kitab-kitabnya Asy'ariyah yang masih akhir seperti kitab Luma ini, saya juga punya kitabnya, ternyata beliau-beliau itu di dalam mentafsiri Al-Quran dan hadis ya sebagaimana yang telah ditafsiri oleh beberapa golongan Asy'ariyah, walaupun Asy'ariyah sendiri banyak berbeda antara Ibnu Arabi, Imam Sanusi dan lain sebagainya. Nah, ini kita clearkan, kita berbicaranya ini berbicara Ahlussunnah wal Jamaah nama kelompok, apakah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksudkan dalam hadis ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau cuman ma'ana alaihi wa ashabi ya silakan mengaku. Nah, kan tapi ya perlu kita ketahui dalil-dalil yang secara konkret, apakah sahabat melakukan semacam itu, apakah Kanjeng Nabi melakukan semacam itu, dan hal ini perlu kita berbicara lebih dahulu tentang masalah yang hubungan dengan historis. Harus apa toh istiwa wis maklum? Lu maklum apa? Jadi lu maklum apa? Lu siapa kan? Oh istiwa wis maklum. Maklumnya apa? Maklumnya manggon apa nguasai atau bagaimana? Jam istiwa. Lah kalau jam istiwa nih ya, saya kira sudah maklum itu loh. Ini yang akhirnya pertanyaan tidak menjadi bid'ah semacam itu, karena zaman dulu sudah maklum semuanya. Karena apa? Karena mereka itu pendekatannya dengan zikir yang sehingga tahu betul makna istiwa, tidak perlu dijabarkan lagi seperti yang disebutkan di dalam firman Allah tadi bahwa fa inama tuwallu wujuhakum fa tsama wajhullah. Memang Allah di mana-mana ada Allah, tapi bukan Allah di mana-mana. Nah, ini. Nah, kalau dulu sudah paham tapi sekarang nggak paham, maka muncullah adanya ilmu tauhid semacam itu. Kalau sudah maklum, dulu memang tidak ada istilah ilmu tauhid, tidak ada. Munculnya ilmu tauhid karena anggapan-anggapan sudah maklum itu loh. Oleh karenanya saya ingat Imam Ghazali pernah mendapatkan bertemu dengan pemuda yang waktu itu keningnya ada atharus sujud. Kemudian ditanya oleh Imam Ghazali, apa kamu kenal Allah? Terus jawabnya, bagaimana saya tidak tahu Allah, saya menyembah kepadanya. Bagaimana kamu mengenal Allah? Imam Ghazali dijawab, wahiduhu wala akhuduhu a'buduhu wala usyrikuhu wa kullu ma khatara bi bali wa laisa kadzalik. Akhirnya Imam Ghazali mengatakan, saya menghabiskan usia saya untuk belajar tauhid, ternyata hanya masuk dalam kata-kata tiga kata-katanya
apa itu nama muda tadi, yaitu saya menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan, saya mensatukan Allah, mentauhidkan pada Allah, dan tidak membatasi Allah di atas, tidak uluwun di atas, itu juga tidak. Wa kullu ma khatara bi bali wa laisa kadzalik, semua apa yang menjadi angan-angan saya, Allah ngene, Allah ngene, Allah ngene, wa laisa kadzalik, Allah tidak seperti itu. Maka orang tua niku gampangan memberi wejangan kepada kita, golek ana Gusti Allah nganti ketemu, lek ketemu duduk iku. Nah, kalau kita ketemu karo Gusti Allah, tahu karo Gusti Allah, maka jelas salah. Makanya sekarang ada istilah pelajaran salat khusyuk, terus disuruh apa itu namanya membayangkan Allah di hadapan kita, itu jelas bertentangan dengan ajaran kita. Ini sedikit yang kami berikan. Terima kasih, kami sampaikan beberapa uraian yang sudah disampaikan oleh Kiai Sisi, tidak perlu saya simpulkan. Satu pertanyaan dari depan, dari Stai Diponegoro, kita beri kesempatan untuk yang jauh. Silakan, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu diberikan oleh saya. Nama saya adalah Maskur dari perwakilan dari Stai Diponegoro Tulungagung. Dan langsung saja, yang pertama kami kritisi dari moderator yang mana bahwa sebetulnya yang tadi harus dibagi, jadi waktunya tidak berlantur-lantur, sehingga semestinya waktu banyak diberikan kepada para audien, untuk istilahnya para peserta, untuk memberikan dialog. Dan sampai saat ini hanya masih diberi kesempatan 2 waktu untuk yang bertanya ya, sehingga tidak ada sistem dialog, yang ada istilahnya hanya sedikit dialognya. Itu yang dapat kami kritisi, maaf. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan kami adalah, sebetulnya kami menyimpulkan bahwa antara beliau-beliau ya, Al-Ustadz Al-Hilal, kemudian Yai Sisi, dan juga Al-Ustadz Idrus tadi dalam menyimpulkan tentang istiwa itu, kami menyimpulkan sama, hanya versinya yang berbeda keterangannya, namun juga sama dalam menerangkan keterangannya. Mungkin saya mengambil hikmah dari sama. Kemudian yang perlu kami ajukan pertanyaan di sini untuk secepatnya adalah bahwa dalam halaman 256 dalam bukunya Ustadz Idrus ya, bahwa diserangkan di sana adalah bahwa yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ma'ana alaihi washabi. Kemudian diterangkan juga dalam hadis yang lain bahwa ya al-jama'atu. Kemudian mengapa ya? Dari situ diterangkan bahwa Ustadz Idrus menerangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah seperti yang dikutip dari Al-Hafidz Al-Zabidi ya, yaitu yang menerangkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah aliran atau yang bermadhab Al-Asy'ari. Sedangkan di situ Rasulullah sendiri menerangkan ma'ana alaihi wasabi. Sehingga sedangkan Al-Asy'ari sendiri itu membenarkan perkataan Imam Hambal, yang beliau adalah setelah dikeluarkan dari penjara, Imam Hambal itu ya, itu beliau membenarkan, Imam Asy'ari itu membenarkan perkataan Imam Hambal bahwa Al-Quran, salah satunya komentar atau keyakinan dari Imam Hambal bahwa Al-Quran itu adalah qadim, bukan hadis. Dengan demikian Al-Asy'ari juga mengikuti dari apa yang jadi pendirian keyakinan Imam Hambal. Lalu mengapa di sini Al-Idrus atau Al-Ustadz Idrus itu menerangkan bahwa itu mengklaim bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu yang pertama adalah yang memiliki adalah madhab Al-Asy'ari. Ini mohon kalian berjelaskan. Yang mestinya itu lebih dahulu adalah yang meyakini adanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, itu seperti Imam Hambal tadi, yaitu mengatakan bahwa Al-Quran adalah qadim, bukan hadis, sehingga beliau berani mengorbankan jiwanya untuk dipenjara. Itu demikian mungkin yang dapat kami ajukan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya itu dalam konteks setelah Imam Asy'ari sampai sekarang. Jadi maksudnya Asy'ari dan Maturidi beserta pengikut-pengikutnya itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bukan berarti menafikan kalau begitu sebelum adanya Asy'ariyah dan Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Bukan berarti seperti itu. Saya jelaskan lebih rinci. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai sebuah nama, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abu Hilal sendiri, itu sebenarnya sudah ada sejak generasi terakhir masa sahabat. Karena di antara para sahabat sudah ada yang mulai menyebutkan nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika menafsirkan
dalam Al-Quran yang diriwayatkan oleh At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, beliau menafsirkan yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wad dhalalah. Di dalam kitab-kitab tafsir sudah ada nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai sebuah nama, namanya memang lahir pada masa-masa generasi terakhir sahabat. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai sebuah ajaran, ajarannya memang ajaran Islam itu sendiri yang diajarkan oleh Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya. Jadi jangan disalahpahami masalah istilah seperti ini. Sama dengan Nahdlatul Ulama, NU itu adanya sejak kapan? Kalau NU adanya sejak didirikan oleh Ki Hasyim Asy'ari beserta kiai-kiai yang lain. Tetapi kalau yang ditanyakan berkaitan dengan ajaran NU, misalnya seperti tahlilan, atau misalnya seperti abda ubis, baca tiba dan lain sebagainya, jauh sebelum NU itu dilahirkan ajaran-ajarannya sudah ada. Justru lahirnya Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan, membentengi ajaran-ajaran salaf yang sudah ada sebelumnya. Sama dengan lahirnya mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi, ini sebenarnya dalam konteks untuk mempertahankan dan membela ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, ulama salaf yang soleh, termasuk pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun antara kami Asy'ariyah dan Maturidiyah terjadi penafsiran, terjadi perbedaan dalam menafsirkan ideologi Ahmad bin Hanbal sendiri. Jadi walaupun tadi misalnya Ustadz Abu Hilal mengatakan, loh kalau begitu kamu Imam Asy'ari mengikuti kami karena dia mengklaim mengikuti Ahmad bin Hanbal. Itu sebenarnya tidak demikian sebenarnya. Karena pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal yang ditafsirkan oleh Asy'ariyah itu berbeda dengan pemikiran Ahmad bin Hanbal yang ditafsirkan oleh kelompok Salafi. Jadi saya terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Idrus. Dan untuk yang terakhir kita beri kesempatan pada narasumber pembanding untuk memberikan komentar terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang lain. Untuk yang pertama kita kasih kesempatan kepada Ustadz Abu Hilal, 10 menit Ustadz. 5 ya, ya udah 5 menit aja Pak. Jadi masalah ini adalah gini Pak ya, kami jelaskan kembali. Memang terjadi perbedaan dan saling klaim Pak. Jadi sah-sah saja saya katakan. Kelompok Asy'ariyah mengaku dia paling ahlu sunnah boleh, Salafi mengklaim boleh, karena kita lihat sama-sama punya dasar. Cuma perbedaan sedikit saja, yaitu dalam di dalam menafsirkan ayat sifat ya, ada yang berlewat dan tidak. Sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah itu berkaitan dengan suatu keyakinan. Kalau dia definisikan, itu bisa dilihat dalam kitab Aqidatus Salafiyah lil Firqatin Najiyah, juga bisa dilihat dalam kitab Al-Aqidatus Salafiyah baina Ahmad bin Hanbal wa Ahmad ibn Taimiyah, juga dalam kitab Bukhus fil Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu banyak menjelaskan ahlu sunnah adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan berkumpul di atasnya, dan mereka adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti keyakinan mereka dari generasi kapan saja. Dalam Ahlus Sunnah itu bukan cuma satu keyakinan asma wa sifat, tapi banyak keyakinan. Dijelaskan oleh Imam Abu Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, belum jelaskan. Ada 10 pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Maka siapa yang 10 masalah adalah benar, lurus, maka dia Ahlus Sunnah. Dan barang siapa yang 10 pokok yang tidak lurus, dia boleh jadi akan termasuk kepada Al-Firqatul Halikah. Termasuk bagaimana keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang Rasul, keyakinan tentang Al-Quran, keyakinan Al-Wa'd wal-Wa'id, keyakinan tentang surga dan neraka, keyakinan tentang qada dan qadar, keyakinan tentang asma dan sifat Allah. Dan termasuk salah satu keyakinan Ahlus Sunnah yang paling juga yang cukup penting, bagaimana manhaj Ahlus Sunnah di dalam pandangan mereka kepada sahabat yang mulia. Maka saya mohon maaf kalau saya cukup mengkritisi yang sampaikan Pak Kiai Azizi yang mengatakan kalau sahabat ada yang khawarij, ada yang syiah, saya kira kok cukup berlebihan. Tidak ada seorang ulama yang berani mengatakan di antara sahabat adalah orang yang syiah. Karena Abdullah bin Sabah, pernahkah dia bertemu Rasulullah? Pernahkah dia mengaji kepada Rasulullah? Ini masalah-masalah yang wajib kita menghormati para sahabat. Wajib hukumnya. Bahkan
Abdullah bin Mas'ud telah menjelaskan ya di sini ya. Rasulullah sampaikan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Kalau Rasulullah sampai katakan sahabat merupakan generasi yang terbaik, kalau memang benar Syiah itu zaman sahabat adalah sahabatnya Nabi, Murji'ah sahabatnya Nabi, Khawarij sahabatnya Nabi, alangkah buruknya sahabat Rasulullah. Mungkin boleh jadi kalau begitu kita bisa mengambil Syiahnya, kita bisa mengambil Murji'ahnya, bahkan mungkin kita bisa mengambil kufurnya karena mereka semuanya sahabatnya Rasulullah. Inilah ikhwan fillah jazakumullah, ini termasuk manhaj ahli sunnah wal jamaah, wajib untuk menghormati para sahabat Rasulullah. Karena apa? Karena memang beliau adalah mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah fa innahum kanu abaru hadhil ummah quluban. Siapa yang mencari petunjuk, mencari hidayah, mengambil teladan, silakan ambil teladan kepada sahabatnya Rasulullah. Karena mereka adalah orang yang paling terbaik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud menyatakan semacam itu. Kenapa kita mencela mereka? Saya mohon kepada siapapun, mohon untuk tidak bicara menjelekkan para sahabat. Saya kira mungkin itu. Masalah yang lain itu bisa, mungkin makalah saya nanti bisa dibedah, insya Allah. Mungkin kalau diperbolehkan tahun depan saya tak kuliah, karena ijazah saya cuma SMA saja, tak kuliah ke Setit saya insya Allah. Dan mungkin di waktu yang sama mahasiswa akan saya ajak bedah buku saya, insya Allah ada 3 jilid, juga buku-buku yang lain insya Allah. Terima kasih atas segala-sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang terakhir kita beri kesempatan kepada Kiai Zizi untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Hilal. Ada 7 menit Ustaz. Terima kasih. Kalau untuk yang ditanyakan tadi bahwa kenapa Syairah Maturidiyah, sebenarnya tadi saya sudah berbicara. Kita berbicara itu Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksudkan dengan ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang dimaksudkan dengan yang sudah digunakan untuk nama kelompok. Nah, kalau kita berbicara yang disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, semuanya tidak ada yang tahu. Jadi seperti Sa'labah itu sahabat Nabi yang kemudian mencelek gara-gara masalahnya terprovokator dengan urusan dunia. Nah itu juga termasuk khairul qurun. Iya benar kalau ashab, tapi ba'du sahabat. Kita tahu asalnya pertengkaran antara adanya Khawarij, adanya Syiah. Ini permasalahannya karena dipicu antaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Muawiyah. Itu semuanya sahabat. Saya katakan semuanya sahabat. Udulun, ada kesalahan, akan tetapi walaupun salah kita katakan itu baik karena dilihat dari ibadahnya yang sangat besar, dekatnya kepada Allah yang sangat besar. Yang saya katakan tadi, semuanya itu mengaku mengikuti sahabat Rasul. Pendukung Muawiyah juga mengatakan sahabat Rasul itu juga. Pendukung Ali juga sahabat Rasul. Pendukung Khawarij itu juga sahabat Rasul, mengikuti mengatakan ma'ana alaihi washabi, gitu maksudnya. Ma'ana alaihi washabi. Akan tapi karena semuanya mengatakan ma'ana alaihi washabi, yang disiara kita ikuti mana yang betul-betul ma'ana alaihi washabi, perlu ada penjelasan. Maka di situ yang masih jumhur. Waktu itu belum ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ada di dalam hadis tapi belum dijadikan nama kelompok. Nah, jumhur. Nah, terus kemudian setelahnya jumhur ganti istilahnya dengan salafi, bukan salafiyah, sekarang salafi. Nah, setelahnya dari salafi kemudian ada kholaf, baru kholaf bertentangan, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah yang jelas bertentangan dengan dengan Mu'tazilah. Terus ada Syiah, ada Khawarij. Siapa yang ma'ana alaihi wa ashabi? Nah ini memang dalam hadis gak ada penentuan bahwa ma'ana alaihi wa ashabi Asy'ariyah wa Maturidiyah. Hal ini kita harus berbicara soal historis, soal sejarah. Siapa yang dulu pertama kali membuat kelompok yang kemudian menjadi masyhur, diberi nama dengan
dengan apa itu ahli sunnah wal jamaah. Ya seperti saya katakan tadi, siapa yang lebih dulu membuat istilah Arema. Jangan kemudian apa itu, nah saya juga Arema, Arek Madiun, saya juga Arema, Arek Magelang, saya juga Arema, Arek mana saja, dan seterusnya, seperti itu loh. Nah ini kalau kita katakan apa itu namanya dari istilah namanya, silahkan mengaku ahli sunnah wal jamaah. Namun memang kalau kita lihat di dalam hadis, idza statal hakim fa asoba falau ajroni wa idza statal hakim fa aqta falau ajrun wahid, itu masalah furu'iyah. Akan tetapi di Syati Golter al-qudud salah satu isnani finnar wa wahidatun fil jannah, itu juga qudud, juga orang alim, tapi diklaim oleh Allah isnani finnar wa wahidun fil jannah. Lalu untuk cara mengikuti kita yang mana? Alaika bisa, kalau memang sak perselisihan, caranya alaika bisa wadil a'zam. Siapa yang dulu waktu itu sawatul a'zam? Setelahnya sekarang sama-sama banyak, tidak hanya sawatul azam lagi karena sawatul azamnya sama, maka Allah Ta'ala mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra fahum muhtadun. Siapa yang la yas'alukum ajra fahum muhtadun, ini pun juga kita nggak tahu. Seperti NU yang dulu, NU itu yang bahaya Hasyim Asy'ari. Lek saiki NU itu sapa wong? Ulil ya jari yang Hasyim Asy'ari. Ulil Absar itu juga Hasyim Asy'ari. Pak Master juga Hasyim Asy'ari, Pak Syed Akil juga Hasyim Asy'ari. Semuanya juga Mbah Hasyim Asy'ari. Terus sakniki sapa to sing NU iku? Nah, ini perlu kita buat. Oh, NU niku yang resmi yang sekarang itu dipimpin sementara ini Pak Hasyim, yang ulil bukan, walaupun toh mengaku dari ya Hasyim Asy'ari, kan semacam itu loh yo. Hanya semacam itu. Kalau kita katakan NU yang mestinya mendirikan pendirinya jelas, tapi setelahnya ke bawah kita nggak kenal. Oleh karenanya perlu adanya pengkajian yang semacam ini, dan tentunya kita nggak luput dari sejarah. Karena dibatasi 7 menit ya, sebenarnya saya kalau bicara dibatasi nggak pati tenang. Tapi karena dibatasi ya tidak apa-apalah, nggak melalui waktu. Wallahu a'lam. Terima kasih Kiai. Demikianlah beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kiai Azizi dan juga para narasumber yang lain. Waktu tepat jam 1, acara kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada narasumber kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berdiskusi pada siang hari ini. Kepada penerbit Kalista selaku sponsor utama terselenggaranya acara ini, Pak Ma'ruf, dan juga tim dari Surabaya, kami mohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan diberikan untuk bedah buku lagi. Dan juga kepada seluruh tamu undangan yang berkenan hadir, teman-teman mahasiswa Madin dari Tulungagung, Kediri, dan dari Brawijaya Malang, kami ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, barangkali kalau kita bicara kebenaran, bahwa kebenaran itu hanya milik Allah, al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Dan saya yakin bahwa Allah itu tidak bertanya 5 tambah 5 itu berapa, tetapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa. Sebab kalau 5 tambah 5 jawabannya cuma 1, ada 10, tapi kalau 10 itu berapa tambah berapa, maka jawabannya bisa banyak. Terima kasih, tidak perlu saya simpulkan, silahkan nanti hadirin yang menyimpulkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.